Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman saya akan membawakan materi yaitu konsumsi, dimulai dari saya sendiri. Jadi, konsumsi adalah pemakaian barang untuk mencukupi suatu kebutuhan secara langsung. Konsumsi juga diartikan dengan penggunaan barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia, atau the use of good and service in the satisfaction of human's want. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, konsumsi adalah pemanfaatan hasil produksi yang halal dengan batas kemampuan atau dengan batas kewajaran untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali, konsumsi sendiri adalah penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja yang wajib dituntut atau fardu kifayah berlandaskan etika syariah dalam rangka menuju kemaslahatan menuju akhirat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya, perilaku konsumen dalam ekonomi Islam. Perilaku konsumen ini merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa sesuai dengan kaidah atau ajaran Islam. Kemudian dalam perilaku konsumen ini ada ciri-ciri, yaitu seorang muslim dalam berkonsumsi harus didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia hanya terbatas. Kemudian ada juga suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan. Kemudian yang terakhir, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang syubhat atau apalagi barang-barang yang sudah jelas diharamkan. Selanjutnya, prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang oleh hukum. Yang kedua, prinsip kebersihan, yang dimana makanan dan minuman yang baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor dan tidak pula menjijikkan sehingga tidak merusak selera. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan ialah prinsip yang mengatur perilaku manusia dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak berlebihan. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati dengan menaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan dan minuman halal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, prinsip moralitas, yaitu prinsip ini menekankan pada tujuan akhir dalam berkonsumsi, yaitu bukan hanya sekedar terpenuhinya kebutuhan tubuh, melainkan untuk peningkatan nilai-nilai moral dan spiritual. Selanjutnya, konsep maslahah dalam perilaku konsumen Islam. Maslahah merupakan tujuan hukum syara yang paling utama menurut Imam Syafi'i. Maslahah adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di bumi kita ini. Adapun sifat-sifat maslahah. Yang pertama, maslahah bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu maslahah atau bukan bagi dirinya. Yang kedua, maslahah orang perseorang akan konsisten dengan maslahah orang banyak. Yang ketiga, konsep maslahah mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas, melainkan kemaslahatan. Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan dari maqasid syariah. Selanjutnya adalah perbedaan antara teori ekonomi Islam dan teori ekonomi konvensional. Dari segi konsumsi ekonomi Islam, yaitu yang pertama bersumber dari dalil-dalil, nas Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan maslahah, kesejahteraan atau manfaat. Maslahah lebih diutamakan dalam melakukan aktivitas konsumsi. Yang ketiga yaitu
konsumsi ekonomi konvensional yang pertama yaitu bersumber pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi, serta dikarenakan pemikirannya lebih didominasi oleh dua kekuatan paham dunia, yaitu kapitalis dan sosialis. Yang kedua, cenderung bebas nilai, artinya bentuk aktivitas apapun dapat dilakukan sepanjang menghasilkan keuntungan yang besar. Yang ketiga, bertujuan untuk memperoleh kepuasan dan kegiatan konsumsinya semata. Yang keempat, yaitu menggunakan prinsip rasionalitas, yaitu kelengkapan, transivitas, kesinambungan lebih banyak lebih baik. Baik, selanjutnya adalah persamaan konsumsi ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi terbagi dua, yaitu ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, yang memiliki perbedaan yang sangat besar dan mencolok. Terkait antara persamaan konsumsi ekonomi Islam dan konsumsi ekonomi konvensional, secara umum, persamaan tujuan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan hidup, serta dapat melakukan kegiatan sehari-hari agar tidak menyusahkan orang lain. Dari segi asumsi, yaitu berpikir secara rasional, anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional atau masuk akal dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai konsumsi dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.